Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wah, salam sejahtera untuk kita semua ya Mas Wanto. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semua? Wah, di sore hari ini Mas Wanto kita juga kembali ya Mas Wanto ya. Wah, muka teman-teman di rumah ya Mas Wanto ya itu dalam keadaan sehat ya agar bisa mengikuti sampai nanti malam Mas Wanto. Seperti itu Mas Wanto ya. Kesehatan itu penting Mas Wanto. Nomor satu. Ya kan? Sekarang ini kan musimnya ini musim cuacanya kurang menentu Mas Joko. Betul sekali Mas Wanto. Untuk menjaga kesehatan nih. Nah, biasanya rahasianya Mas Joko itu apa sih? Apa saya buka di sini ini? Nah, jangan juga di sini nanti aja. Dibuka di sini tuh rahasia tip-tipnya aja Mas Joko. Ini Mas ya teman-teman di rumah ya yang sudah absensi Mas Wanto. Ini Mas Wanto tanya pada saya nih. Iya, ini bagaimana resep agar Mas Joko bisa kinclong. Ya, itu seperti awal saya buka ya teman-teman di sini ya. Ini mewakili pertanyaan teman-teman semua loh. Ini Mas Joko ini. Iya, Mas Joko ini kalau MC kan dari pagi sampai sore ya kan. Iya. Nah, ngomongnya pun suaranya powernya kan luar biasa ya kan. Di apa namanya? Di suara sana itu terdengar dengan cetak. Supaya suaranya tuh terdengar dengan cetak. Iya. Rahasianya tuh apa? Wah, ini rahasianya cuma sederhana sih saya tuh. Itu sih. Ini Mas Wanto kan kemarin pas saya sama Mas Fendi itu saya kasih tahu resepnya. Iya. Mas Wanto kan belum ya? Belum. Wah, penasaran Mas Wanto? Penasaran apa itu? Nah, ini Mas Wanto. Wah, itu menjaga kesehatan saya juga apalagi untuk pencernaan Mas Wanto. Ya ini sangat bagus sekali ya untuk penderita diabetes tuh. Namanya apa Mas Joko? POV1 Mas Wanto. Wah, ini sangat bagus sekali untuk pencernaan Mas Wanto. Apalagi kemasannya ini loh teman-teman semua, ya kan? Kemasannya ini kan kelihatan ya natural, ya kan? Apalagi isinya. Isinya Mas Wanto. Buat kita penasaran ini. Ini cara minumnya gimana Mas Joko? Nah, cara terus kandungan yang ada di dalam POV1 itu apa sekali Mas Wanto, mulai dari apa namanya buah-buahan, brokoli ya. Saya lengkap lah Mas Wanto, dari mulai buah dan sayur, seledri, brokoli bisa menerankan tekanan darah juga. Ini sangat bagus sekali, tidak masalah untuk penderita diabetes Mas Wanto. Oh, berarti untuk teman-teman mungkin ada yang menderita diabetes nggak terjadi masalah tidak terjadi masalah. Nah, untuk minumnya Mas Joko harus pakai air hangat atau air dingin ini? Waduh, ini Mas Wanto meminta saya ya teman-teman ya, meminta saya untuk agar tahu resep saya agar kita bugar, ya kan? Kita lihat ya prosesnya gimana, nanti cara minumnya seperti apa ya kan? Nah teman-teman semua kan penasaran nih. Ayo Mas Joko Wah ini kebetulan di sini ada air mineral dingin Mas Wanto. Wah gitu. Ya jangan yang air panas ya Mas Wanto ya teman-teman di rumah ya. Bisa mendidih ya, malah nanti jadi kemerampul gitu loh. Malah nggak enak gitu loh. Kerumpul di atas itu. Betul sekali Mas Wanto. Saya selalu menggunakan di air dingin, mungkin dari kulkas atau dari dispenser di coke itu loh Mas Wanto. Itu satu saset Mas Wanto. Saya ini ya teman-teman di gelas ya Mas Wanto. Ini ukuran 250 cc Mas Wanto. Oh gitu. Nah, cukup membutuhkan kurang lebih 200 mili Mas. Wah, itu tak kurangi. Tapi tak minum 200 mili ya. Sedangkan POV1 itu 15 gram Mas Wanto. Itu sangat pas sekali. 200 mili ya teman-teman ya, sama 15 gram. Caranya seperti Mas Wanto tadi tanya kan? Itu resep saya agar sehat, pencernaan lancar juga seperti ini ya. Wah, apalagi untuk apa namanya yang pengen diet Mas Wanto, ini sangat dianjurkan sekali Mas Wanto. Pantesan ini Mas Joko ini berat badannya itu kan ideal. Ya, gitu seperti kan? Itulah. Ya sampai itu tinggi badan saya 170 ya pas itu. Gagal gitu. Ibaratnya kalau orang laki-laki itu melihatnya seperti gitar sepatu. Betul sekali. Wah, dasar rasanya seperti ini ya ini ya Wanto. Tapi teman-teman yang belum dapat POV1, mungkin paketnya kemarin Mas Wanto itu belum sampai. Mungkin belum. Kemarin ada saya baca komentar ya. Pak, saya itu POV1 itu dari apa untuk apa? Ini saya jelaskan Mas Wanto, kita jelaskan sama-sama Mas Wanto. Ini POV1 ya, cara pemakaiannya seperti ini Mas Wanto. Ini kita shake Mas Wanto ya, kita kopi Mas Wanto. Cara ngocoknya nih seperti ini ya teman-teman. Ya, ini 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 Mas Wanto. Ada hitungannya juga loh teman-teman semua. 7. Saya kan orang Jawa Mas Wanto. Ya, 7 pitulungan. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ya? Betul sekali Mas Wanto. Saya orang Jawa masih menganut budaya Eropa. Jadi di shake. Nah, itu kan goblok lah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini cara minimal kalau saya langsung Mas Wanto. Ini bukan saya haus loh Mas Wanto. Ya kita berbagi tip, kita berbagi informasi tentang kesehatan kita Mas Wanto. Saya bukan yang ngelak.
Saya hanya pengen minum gitu loh. Ini saya seperti ini Mas Wanto, langsung geletek aja. Oh, gitu. Ya saya bukan untuk itu kebiasaan saya minumnya, bukan mau teman-teman semua harus tahu dosisnya. Kalau saya seperti ini, boleh pakai gelas. Siap. Kalau saya kebetulan di sini ada air mineral, Mas Wanto. Betul ya? Ya, tinggal di sini aja. Seperti ini ya teman-teman ya. Wih, rasanya gimana Mas Joko? Dengan ya ini Mas Wanto, untuk bio-bioan bagus sekali untuk detox. Apalagi diminum setiap hari Mas Wanto. Wih, luar biasa ya ternyata manfaatnya itu. Apalagi diminum secara rutin Mas Wanto. Wih, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam nanti Mas Wanto. Boleh sesudah makan maupun sebelum makan. Kalau saya seperti itu Mas Wanto. Siap Mas Joko. Nah, ini Wah. teman-teman semua kan tentunya pastinya pada penasaran semua kan. Yang belum mencoba silahkan, jika gift-nya sudah datang silahkan dicoba. Ini sangat rekomendasi sekali loh, khusus buat teman-teman semua, apalagi yang ingin menurunkan berat badan, terus pencernaannya kurang lancar. Betul sekali. Ya kan, asam lambungnya mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini sangat rekomendasi sekali. Betul sekali. Nah, Mas Joko. Ya. Nah, di sore hari ini itu kan kita akan wawancara ya. Kita akan berbincang-bincang. Betul sekali Mas Wanto. Kita langsung sambungan langsung itu ya. Sambungkan langsung sama beberapa narasumber kita yang ada di luar Pulau Jawa, bahkan ada yang di Jawa nih. Di Jawa. Wah. Tapi sebelumnya kita salam-salam. Iya, wah, yang belum kenal saya, mungkin yang baru masuk di kelas MSO 3 ini ya, perkenalkan, nama saya Joko Nurjoyo, saya asli Bantul Yogyakarta, dan teman saya Wanto Superjohn, asli dari kota Kalimantan. Wah. Apa kabar teman-teman semua itu? Masih luar biasa ya. Kita sapa-sapa dulu Mas Wanto. Oke, dari mana aja ini Mas Joko yang sudah hadir ini? Wah, saking cepatnya Mas Wanto membaca sekali. Seragen hadir Mbak Yuli Astuti Mas Wanto. Wah, Seragen. Singapura hadir, Madura tadi. Wah. Ada yang dari Lombok juga Mas Joko. Mbak Muna Nasa. Salam dari Dina TV, selamat datang ya Mas Wanto di ada yang deket juga tuh ternyata dari mana? Gudian. Mbak Parianti Godean. Luar biasa sekali ya teman-teman yang udah hadir, udah atensi Mas Wanto. Kita mau membacakan, teman-teman absen sih, membacakan dari satu komentar kota A ke kota B. Udah cepet sekali lah ya teman kan. Ya mohon maaf bagi teman-teman mungkin yang belum kita bisa membaca satu persatu ya. Kita mohon maaf. Iya, karena antusias teman-teman tuh sangat luar biasa sekali. Kita mau baca aja dah. Belibet ini Mas Wanto, ya kan udah duluan, udah lusa-lusa gitu loh. Iya Mas Joko. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir ya. Wah, ada salam kenal dari waduh Mbak Mariati Mas. Salam kita. Salam kenal. Ini ada Mas Joko. Wah, selamat datang di program Auto Sukses Mas Wanto. Di Net TV Mbak Sapa Sumarni tadi ya. Betul Mas. Wah, Fak udah hadir Mas Wanto. Fak itu Papua Barat Mas Wanto. Papua Barat ya. Iya, ya kurang lebih 1 jam dari sini. Kalau jalan kaki. Mas Wanto, wah ini Mbak Siti Munawar, top Marco top banget. Wah, ini rahasianya kita ini ya kan. Mas Wanto sudah saya beritahu ya, bio-bioan. Jadi teman-teman yang udah dapat giveaway itu silakan berikan kita komentar. Betul, Mas. Berikan testimoni ya Mas Wanto ya. Iya, nanti teman-teman yang memberikan testimoni terbaik ya kan, nanti akan mendapatkan giveaway. Wah, ini sering disampaikan di kelas loh. Sering. Nah, makanya ini saya lihat dari tadi ya, antusias teman-teman untuk berkomentar ya kan. Itu sangat luar biasa sekali. Bahkan beliaunya ini kalau sore hari ini seperti biasanya kan sibuk ya. Sibuk ya. Ada ibu-ibu yang ngantar ngaji anaknya. Betul sekali. Ada mungkin yang masih kerja. Betul Tapi sekali. kita lihat di MSO yang ketiga ini antusias teman-teman untuk belajar ini kan luar biasa. Luar biasa sekali Mas Wanto. Nah, dari komentar udah kelihatan cepat sekali Mas Wanto. Iya. Itu. Kita jadi bacanya itu. Antriannya Panjang nih. padat merayap. Betul sekali Mas Wanto. Wah, ini luar biasa sekali ya Mas Wanto. Banyak ini. Gimana? Sore hari ini kan kita akan berbincang-bincang langsung sama narasumber kita. Betul sekali. Nah, ini kabarnya, ini kan beliau ini dari luar Jawa. Luar Jawa Mas Wanto. Beliau ini sudah sangat-sangat menunggu kita. Wah, nah, coba. Ini kita sedikit bocoran Mas Joko. Apa Mas Wanto? Kemarin pas hari pertama itu kan kita sudah diumumkan ya, sudah diumumkan ada beberapa kategori. Ya. Nah, kemarin kebetulan diumumkan kategori Usung Tor terbanyak. Usung Tor terbanyak. Nah, teman-teman semua pada penasaran kan?
Nah, ini barusan itu saya mendengar info dari Yeah. studio. Yeah. Nah, yang akan kita ajak diskusi pada sore hari ini kepada beliaunya yang usung tor terbanyak. Terbanyak. Wah, Mas Joko. penasaran itu. Nah, ini teman-teman kan pada penasaran. Penasaran pasti ini. Pasti. Rasanya gimana, tips-tipsnya Seperti untuk apa? follow up mitra-mitranya mungkin ya Sampai kan. terbanyak tuh Mas Wanto ya. Ini terbanyak nomor Wah, satu. Nomor 1. Apa? MSO3 ini ya? MSO3 ini. Wow. Itu penasaran, makin Luar penasaran. Jawa beliau terbanyak. Nah, Iya. data secara global, secara keseluruhan, beliau juga terbanyak, Mas. Wah, luar biasa. Nah, ini juaranya sang juara ini. Jadi sang juara. MSO yang ketiga. Wah, ini nih. Ini siapa ini? Teman-teman penasaran. Pasti Mas Joko? penasaran ya, Mas Daripada Joko. penasaran bagaimana kalau langsung saja kita Sambungkan ke Mas Wanto ya. layar dinet itu, Mas. Siap. Wah. Jadi teman-teman semua yang ini sedang disambungkan oleh Mas Wanto. Jadi teman-teman semua yang belum atensi silakan atensi ya. Silahkan colek mitra-mitranya. Yuk kita belajar bersama karena pada sore hari ini kita udah mulai jam 4 kita proporsional ya, jam 4 tip tadi kita udah mulai. Ya, mungkin teman-teman semua yang masih kerja ya nanti sampai rumah bisa diputar ulang ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Wah, ini kita sambungkan, saya penasaran juga nih ya. Wah, usung terbanyak ini ada yang bilang. Ya, ini baru sambung dengan Mas Wanto. Jadi teman-teman semua yuk kita sapa-sapa dulu ya. Dari Kaltim Abdir Mbak Elok Karawang. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman semua yang sudah atensi silakan sebutkan nama daerah seperti biasa ya. Agar kita menjalin silaturahmi meskipun via online ya. Kita sambungkan. Oke, sambil nunggu wawancara kita mungkin kita menyapa-nyapa. Wah, udah tersambung. Wah. Lu. Ini kok banyak sekali tuh rombongan lu. Luar biasa ini. Wah. Ini ternyata nonton bareng ya. Oh iya itu. Nonton bareng ternyata. Wih, keren. Ini seperti ini ya. Nonton sepak bola itu nonton sepak bola ya. Non bar. Bar ini. Halo, salam dari Dina TV. Wah, luar biasa ini. Salam dari Jogja Dina TV. Wah, nih. Halo. Wah. Rame sekali dong. Luar biasa ya. Kamu fans. Besok Maret ya kita ke Lombok ya. Maret besok kita ke Lombok nih, ketemu nih. Oh ya, silakan. Boleh, silakan nyanyikan. Tapi sebelumnya yang saya kenalan dulu ya. Ya. Dari Lombok, stok SDR 2446, Andar SCDR 1530 isi. Ya ini. Lanjut. Wah, ini dapat Mbak. Dapat bentar Mbak, sebentar. HP-nya jatuh sebentar. Wah, dapat apresiasi dari tim Dinet dari Pak Agus Anwar ya. Wah, luar biasa. Dari teman-teman di stay di Dinet ya. Luar biasa. Ini Mas Joko sebenarnya tadi saya itu udah diinfo dari Ya. kemarin. Diinfo beliau ini mau nobar. Nah, maka kalau jadwalnya kita lihat jadwal urutan kan di ketiga. Di nomor tiga. Oh. Nah, waktu Indonesia Barat sama Oh iya. Timur Selisih itu kan 1 jam. selisih 1 jam. Nah, kalau beliau di urutan ketiga, maka di sana kan udah habis maghrib ya kan. Oh, kemalaman Mas Nah, Wanto. maka beliau minta maju di nomor 1 Enggak karena beliau apa-apa. nonton bareng. Wah, ini
sebagai bentuk apresiasi kita ya tim Dinet untuk Mbak ya. Wah, prioritas wah ini sama ada kebijakan dari tim Mbak didahulukan ya. Wah, dapat apresiasi juga dari tim Dinet di studio di sini ya. Wah, kita luar biasa sekali. Wah, Biasa antusiasnya. Mbak itu Ini hampir 2 RT loh. 2 RT ini. Itu kalau nonton coba pakai ini Mbak, pakai headset, kedengeran nggak suara kita? Halo, Dengerin nggak suaranya? Dengar? Di bawah pohon. Nah, kedengeran ya? Dengeran ya? Soalnya gini Mbak kan di outdoor itu soalnya, bukan di ruangan. Mbak posisi sekarang kan di outdoor, di luar ruangan, jadi suaranya hanya kecil kan gitu. Nanti Mbak gunakan aja apa namanya di layar TV ya Mas Wanto ya? Iya. Yang di layar itu sana ya? Ini gini, yang penting Mbak Miftah itu sudah mendengar suara kita kan? Suara kita udah jelas ya? Suara kita. Nah. Oke. Mbak Miftah, silakan boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan biar teman-teman dikasih tahu. Miftah Wahidah Nur Suna, Stokes DR 2446, Under SCDR 1530, Maisti dari Lombok. Salam dari Lombok. Wah, salam dari Lombok kita. Luar biasa sekali ya. Wah, yang nonton banyak banget tadi. Itu Kang Senen ya Mbak ya, Cina ya? Iya, atau ada undangan gitu. Ini udah undangan Mas Joko. Kok bisa sebanyak itu yang nonton ya? Dari teman-teman, antusias dari teman-teman tahu timnya sama upline-nya juga. Jadi semuanya antusias datang dari tadi pagi. Wih, Wah, dari pagi ya. Wah, ini baru ada makan siangnya berarti. Wah, ini berarti ambil perutnya Mbak Miftah ini pada loyal semua. Wah, loyalitas tinggi. Loyalitasnya tinggi. Beliau memprioritaskan upline-nya ingin live di saat ingin live itu mitra-mitranya memprioritaskan. Betul, Meluangkan dari waktu. pagi Mas Wanto, berarti nyimak dari kelas tadi pagi ya Mas Yang Wanto? harus kita contoh itu seperti Betul sekali. itu. Bahwa teman-teman harus mencontohnya kan gitu. Wah. Mbak Miftah, bolehkah kita bertanya-tanya Mbak Miftah, teman-teman semua itu kan pada penasaran semua ini, Sudah. ya kan? Tadi kenalan sudah. Nah, ini kemarin Sudah, Mbak Bu. Miftah itu kan sebagai usungtor terbanyak ini di MSO yang ketiga. Apalagi sekarang ini Mbak Miftah ketika video call atau wawancara itu di belakangnya membawa supporternya banyak banget loh ini. Supporter. Kan? Seperti kayak mau menyerang studio ini, ya kan? Nah, Mbak Miftah, rahasianya apa sih? Kok bisa usungtor total 134 itu? Teman-teman semua pada penasaran ini. Oh, Masya Allah. Rahasianya sih, Mas, karena dari MSO 2 Ya. benar terasa dahsyatnya bagi saya, sehingga dari situ, dari MSO 2 selalu setiap hari itu selalu sounding anak-anak untuk MSO. Jadi ada omset atau ada yang order kaitkan dengan MSO, dikit-dikit MSO, karena memang benar pada faktanya gitu. Setelah ikut MSO 2 alhamdulillah gitu. Jadi karena udah merasakan sendiri manfaatnya, jadi pengen anak-anak kita juga ikut belajar bersama supaya nggak sendiri saja yang merasakan. Jadi ya dari awal udah disonding terus gitu, walaupun belum, kan udah tahu nih jadwalnya Februari. Jadi anak-anak disonding dan diajarin nabung. Diajarin nabung untuk biaya MSO 3 itu Mbak ya? Mau diperjelas maksudnya? Wah, luar biasa ini Mas Wanto. Berarti Jadi mau tidak mau harus ikut itu, kan nabung. Iya. Ya, ngulangi Mas Wanto. Bekerja dengan cerdas ini Mas. Cerdas itu. Alhamdulillah. Duplikasi upline, Mas. Oh, duplikasi upline. Itu adalah duplikasi dari upline. Jadi dari awal selalu disonding anak-anak, jadi diingatkan kalau HS bawa uang gitu, mana 1.000 2.000 yang nggak bawa juga bisa nabung di rumah. Misalnya biaya MSO berapa, dibagi tuh dalam 1 bulan aja, jangan sampai mentok ketika akhir pendaftaran. Jadi kan
dari situ udah disonding anak-anak, karena siapkan nih dana sekian, bagi nih sehari, kan biar nggak berat. Jadi mereka tuh ada lembaran supaya nggak ada alasan, nggak ada uang pas ikut pendidikan. Oh, rahasianya seperti itu. Wow. Berarti pola menabung itu dilakukan ketika HS atau bagaimana itu, Ibu? Home sharing tadi. Ya, Untuk nabung menabungnya di bagian mana mereka? bagaimana? Setiap hari apa? Nggak tentu sih Mas, yang penting kitanya mengajarkan mereka untuk investasi layar kertas. Jadi merekanya kita ajarkan, kita ingatkan. Kalau mereka datang HS mau bawa silakan, mau enggak juga enggak kenapa-napa gitu, biar enggak berat. Tapi selalu kita sonding untuk nabung gitu lah. Wah, ini menarik sekali Mas Wanto. Jadi tidak mau pasti dudah Mas Wanto kalau nabung tuh. Iya. Pas waktu pas MSO mau pembukaan tuh pasti langsung lunas semua itu. Iya. Mau tidak mau Mas Wanto. Bahkan mitra-mitranya tuh nggak ada yang merasa dia keberatan. Ya itu udah, nggak Mas Wanto. ada, Mas Joko. Iya. Karena nabungnya di situ yang diterapkan oleh Ibu Mita ini. Biar tahu kecil. Ya, betul sekali. betul. Yang dimaksud Mbak Anu biar tidak terasa berat Mas Wanto. Iya, kalau misalnya Wah. dalam perekonomian itu uang Beda-beda. misalnya 300.000, itu kan ada yang merasa berat. Kalau ya kan? langsung. Kalau langsung ada yang merasa berat. Nah, maka Bu Mita ini memberikan solusi. Betul sekali. Oh. Nah, Mahal ada yang Ya. murah gitu, jadi biar ada gambaran untuk semua aja. Wah. Nah, ini teman-teman semua peserta MSO yang ketiga. Ini rahasia Ibu Miftah hanya cukup sederhana. Sederhana teman-teman sekali. semua. Hanya resepnya semua mitranya suruh menabung. Nabungnya tidak ada batasannya, silakan mau menabung berapa, mau Berapapun. 1.000, mau 2.000. Yang penting setiap kali HS beliau nabung. Bahkan ada yang nggak nabung misalnya juga nggak apa-apa. Betul sekali. Ya kan, tapi ketika nanti MSO dibuka pendaftaran. juga membuka celengan. Celengan, betul sekali. Nah, tahu-tahu di situ tabungan saya kok udah 1 juta. Wah, jadi kan mah untung ya Mas Wanto. Wah, nabungnya ke bandang gitu Mas Wanto. Iya. Gimana? Ada peserta tercilik karena dia nabung, jadi dia pengen dapat seragam MSO. Oh, siapa? Peserta terkecil Mas Wanto. Jadi dia nabung nih. Peserta Termuda. Loh. Kelas 3 SD. Wah. Masa ini. Wah, teman-teman di kelas ya, luar biasa ini. Apalagi usia teman-teman ya kan, mungkin masih muda-muda. Udah, ini Kelas kamu muda ya. anak 3 tahun ini loh. Kelas 3 SD Mas Wanto. 3 SD, 3 SD. Hanya ini mendapatkan ilmu sama baju. Berarti Nah, wah. Alhamdulillah dia aktif juga Mas. Iya. Oh. Aktif untuk offline, aktif untuk demo. Wah. Wah, kecil-kecil di mesin uang ini Mas Wanto. ini kecil-kecil berarti orang Jawa Pantes ya. ini. Kecil cabai rawit ini Mas. Cilik-cilik tur pedes ini. Pedes ini wah. Udah dari kecil dah jiwanya ya pengusaha loh Mas Wanto. Pengusaha sudah belajar membuat mesin Betul uang. sekali Mas Wanto. Nah, itu halo Dek. Halo. Namanya Siapa kok mana nangis? Bukan wajahnya. Ya halo. Wah, halo. Wah, ini kita di studio deh ya. Kapan-kapan kesini ya. namanya adik siapa itu namanya? Namanya siapa? Siapa? Mbak Siva, adik Siva ya. Adik Siva Nur Fadila. Ini dapat salam dari Pak Agus Anwar, ya kan? Beliau besok malam kan ingin ke Lombok. Nah, Adik Siva ingin mendapatkan hadiah langsung spesial Ya. dari Bapak Agus Anwar. Wah, ya kan? Nah, tinggal ditunggu ya. Nah, besok pas sampai sana tinggal ditunggu. Alhamdulillah. Ini Pak Agus Anwar itu memberikan apresiasi kepada Adik Siva sebagai peserta terkecil, Kecil, termuda Mas Wanto. termuda. Bahkan beliau bukan hanya sebagai peserta aja, tapi masih juga kurang ya. menjalankan bisnisnya Mas Betul Joko. sekali. Wah. Kita di studio ya teman. Biaya sendiri Mas Wanto. Dengar nggak tadi? Wah,
Produk Nasa. TikTok via TikTok Mas Wanto. Jual untuk NASA. Wah, ini kreatif sekali, udah kecil-kecil mentes. Ini mau jadi apa? Ini lebih pengusaha cepat ini. Bisa menghasilkan, bisa menabung untuk biaya ini juga Mas Wanto. Nggak ngerepot orang tua ya Mas Wanto. Betul, ini Wah. secara filosofi orang Jawa tuh bilang gini Mas Joko. Gimana? Orang kecil kan sudah bisnisnya sudah luar Biasa. Nah ini dulu nikahnya penghulunya namanya siapa Mas Joko? Ya kan? Mas tuh lupa ibunya. Nah ini penghulu apa ketika ngijab kan ya, Iya. menjadi istri yang soleh. Ini anak yang jadi pengusaha ini. Doanya ini. Teman-teman semua ketika besok mungkin ingin nikah ya kan, bertanyalah penghulunya kepada Ibu Miftah. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Dik ya. Udah menjadi peserta terkecil ini ya. Usia paling muda. Wah. Oke, Ibu Miftah, pendidikan apa saja yang sudah pernah Ibu Miftah ikuti ini? Alhamdulillah Mas baru MSO 2 MSO 2 berarti ya. sama yang sekarang. Nah, berarti 2 kali Dua Mas kali Wanto. ya. 2 kali MSO yang kedua berapa peserta Bu Miftah? Sekitar 50. 50 yang kedua. Yang ketiga ini 134 ya. 134 berarti kenaikannya udah 50% lebih ya. Nah, targetnya di MSO yang keempat berapa ini? Pengen bawa 500 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. 500 target dia ya. Nah, Ibu Miftah tadi sudah menceritakan ya Mas Joko dari 50 peserta Betul sekali. jadi 134. 4 Mas Wanto. Tip rahasianya Apa itu Mas Wanto? Tip rahasianya kan tadi beliau bilangnya Nabung. Jadi siapa home sharing diajarkan untuk menabung, untuk beli tiket Mas Wanto. Iya, ini yang ingin kita tanyakan Mas Joko. Apa Mas Wanto? Silakan Mas Wanto. Dari 50 peserta MSO kedua nih, dari ke 50 peserta, itu kan sudah ikut pendidikan MSO yang kedua. Ya kan? Nah, manfaat atau ilmunya yang sudah didapatkan dari MSO 2 itu apa saja? Yang berkesan Mas Wanto. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Oh gitu. Jadi kalau manfaatnya luar biasa banget Mas ya, yang saya rasakan setelah ikut MSO 2. Iya. Lonjakannya Masya Allah drastis banget. Alhamdulillah, makanya antusias sekali untuk ikut MSO 3. Kalau masalah materi mana, semua materi itu sangat penting karena ada pada porsinya masing-masing. Jadi memang penting, tapi yang paling sering untuk saya pelajari atau saya ulang-ulang lagi itu reprogramming favorit. Reprogramming yang paling favorit Mas Wanto. Berarti semuanya penting. Semuanya penting, tapi Yang ada paling yang paling reprogramming itu. penting. Luar biasa. Kan penting supaya Betul kita sekali. lebih bisa pede saat kita offline, jadi lebih bisa meyakinkan orang. Semua sangat-sangat penting. Tetapi yang paling sering untuk, karena kan di dalam diri ini kadang kita ada seperti yang Pak Agus Anwar bilang Pak, kadang karena diri kita sebelumnya kan latar belakangnya berbeda. Saya nggak pernah sentuh dunia jualan. Jadi kadang kan namanya pikiran ya, saat kita mau bertanamkan pikiran positif atau pikiran-pikiran yang besar, saat itu juga pikiran yang di dalam diri kita juga muncul, masa iya sih, kayaknya nggak mungkin. Jadi lebih sering terlalu pikiran gitu. Nah setelah dengar ilmu dari reprogramming, jadinya kayak menemukan nih titik terang harus bagaimana gitu, meresetkan pikiran yang sebelumnya. Oh gitu. Atau lepas saja mungkin Mas ya. Ya, boleh silakan. Oke. Ya, udah dengar suara kita ya? Jadi Ya. dengar. Monggo dilanjut. Silakan dilanjut Mbak. Silakan dilanjut lagi. Dilanjut. Jadi materi yang paling sering itu reprogramming, dan biasanya ini nih yang menjadi penyakit sebagian besar karena setiap HS, setiap diskusi
dikit-dikit bagaimana supaya nggak malu, bagaimana padahal mereka kan kalau secara materi mungkin ada bekal gitu, tapi banyak yang nggak keluar atau banyak yang nggak berani offline karena masih punya mental block. Jadi sesuai dengan moto kami, hapus mental block, go internasional. Wah. Berarti disatukan visi dan Betul, misi satu ya. visi dan misi, betul sekali. Luar biasa. Terus Ibu Miftah, nah setelah menjalankan program reprogramming, ya kan, kelonjakan omsetnya tadi bilang kan sangat luar biasa sekali, Kita Mas. ya kan? Nah, bagaimana perkembangan omset dan jaringan setelah ikut MSO? Gimana gitu ya? Iya. Masya Allah Mas, yang tadinya masa pandemi kan nggak bisa kita pungkiri nih, kalau omset Stokes itu terjun bebas saat pandemi. Nah di situ kita luar biasa rasanya pengen bertahan. Saya selalu punya keyakinan bahwa saya harus bertahan di bisnis NASA. Jadi segala cara ya yang saya lakukan untuk bisa bertahan di bisnis NASA, mulai dari rangkul anak-anak, buat program syuting ke sawah, buat program make-upan, buat program terjun langsung ke petani, pergi pagi pulang malam, tapi masih segitu-gitu aja sebelum ikut MSO-nya, masih segitu-gitu aja. Mungkin nih bagi saya gitu kan, ikhtiar sudah saya lakukan, tetapi di dalam diri atau mindsetnya yang masih sering kayak belum terlalu lepas gitu loh Mas. Jadi setelah ikut reprogramming, jadi lebih sadar apa yang harus saya lakukan, gimana kekeliruan yang kemarin gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut MSO 2, jadi kenaikannya itu Masya Allah Mas, drastis banget. Kalau katanya Mas Stokes kami, naik ke puncak gunung Himalaya. Naik ke puncak gunung Himalaya. Luar biasa. Oke, Mbak Miftah. Nah, teman-teman di Lombok sana itu cara menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari MSO itu seperti apa? Metodenya yang Pak, Metodenya ya. Cara menerapkan ilmu setelah didapatkan dari MSO, kalau saya ya Pak ya, setelah dapat Halo, Mbak. terangkum patroli anak-anak saya yang ikut MSO. Jadi saya patrolinya mereka ini saya pastikan udah nonton apa belum, kemudian kalau udah nonton mungkin keduanya. Jadi saya langsung habis terima materi karena di hari yang sama kalau di sesi istirahat saya rangkul, ayo kita jalan, ayo kita keluar dari, kita sudah dapat bekal, kita sudah tahu bagaimana cara offline-nya. Jadi anak-anak saat istirahat saya umumkan di grup WA untuk kita pergi manfaatkan waktu walaupun sebentar untuk tebar benih bahasanya gitu kan. Jadi datang, habis itu langsung kita ke tempat ramai awalnya untuk menebarkan brosur, untuk membuka presentasi gitu Mas. Jadi selalu didampingin modelnya itu patroli ke anak-anak untuk saya dampingin offline-nya. Oh, pendampingan, jadi dampingi dulu Mas Wanto ini. Betul Mas Eko. Bahkan gini Mas, sempat kan ada Ustadz Abdul Somad Ya. jadi Mbak Isti itu adakan bazar di Lombok Tengah, kalau kami kan Lombok Barat. Nah jadi itu adalah kesempatan nih bagi saya sama anak-anak, jadi saya bawa anak-anak ke sana Mas, dengan anak saya sendiri, anak kandung baru sunat, belum kering, dia ini belum kering, dan posisinya itu kan kalau orang bazar kalau ada kajian kan pagi banget. Nah jadi anak belum bisa pakai celana, saya angkut aja gitu, saya bawa sambil tidur, tahu-taunya dia sudah di depan motor, umur 4 tahun setengah. Jadi jalan aja pagi itu dia tanpa celana, jadi pergi bazarnya itu tanpa celana. Niatnya sih pengen mendampingi anak-anak dalam
Diajak tuh. Itu mengajak anak secara paksa ya. belum belum bangun sudah diajak orang tuanya. Pagi-pagi. Pagi-pagi luar Iya, biasa. pagi-pagi mau ditinggalkan dilema. Iya. Jadi lebih baik dibawa aja. Jadi walaupun nggak pakai celana, yang penting saya bisa temani mitra-mitra saya untuk offline di sana karena itu adalah peluang bagi kami. Pas waktu ada kesempatan ada bazar nih Mas Wanto soalnya. Baik di situ kan banyak sekali. Banyak, iya. Nah, Sama ke rumah-rumah, maksudnya ke rumah mitra saya yang ikut MSO, terutama yang saya utamakan, karena saya nggak mau mereka ikut MSO rugi, dalam artian itu mereka cuma sekedar ikut tapi tidak mempraktekkan apa-apa ilmu yang ada di MSO. Walaupun secara materi itu mereka nggak rugi, tapi kan secara ilmu, secara materi yang lebih banyak lagi itu kan secara omset rugi kalau nggak praktekin. Jadi bertebaran. Jadi saya jadwalin setiap hari itu mungkin garis saya itu siapa nih yang hari ini saya temenin untuk prospek offline. Jadi pendampingan full, pendampingan. Bahkan saya nyebrang ke Pulau Sumbawa untuk mendampingi anak-anak saya yang di sana. Wah, ini Mas Wanto. nah Dia kalau turun dari ke lapangan nih Mas dari Wanto. Lombok Ya, sampai ke Sumbawa, beliau memprioritaskan mitra-mitranya untuk melakukan pendampingan. pendampingan Mas Wanto. Nah, sekarang kita tanya Mas Joko. Wah, harus kita, ini. Kita tanya Mas Joko ke peserta yang dulu Mas Joko. Kita sapa lagi dulu. Wah, Nah, teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua mau nggak? mau nggak kira-kira kalau menerapkan ilmu yang dilakukan Ibu Miftah ini? Bahkan beliau tadi di Lombok Barat ya. Betul sekali ke Sumbawa. Ke Sumbawa. Nyebrang itu, Mas. Beliau relanya berang hanya untuk mendampingi Mendampingi. mitranya, teman-teman semua. Wah, totalitas Mas Ini Wanto. totalitas, loyalitasnya Tinggi Mas Joko. Wanto. Nah, inilah distributor, namanya distributor Emas Mas Wanto. Joko. Wah. Nah, beruntung sekali ya kan. Nah, teman-teman harus meniru dan mencontoh Ibu Miftah ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Ibu Miftah Mas Joko. Ya, kita lanjut lagi Mas Wanto. Lanjut lagi. Itu Ibu ya, maaf ya tanya ya. Itu perasaan Ibu kan sering sekali ya membagi waktu Mas Wanto antara mitra 1, mitra 2 itu seperti gimana Bu? Kan di berbagai wilayah Bu. Tadi Ibu dari Lombok ke Sumbawa nyebrang. Sumbawa, iya. Itu belum lagi yang di Bali kan gitu. Iya. Katakan seperti itu seperti apa Bu caranya? Wirawiri kan seperti itu kan. Bagi waktunya antara mitra, Nah. jadi saya punya schedule. Jadi di kamar ada papan. Jadi hari Senin di garis A, hari Selasa di garis B, hari Rabu di garis C. Jadi digilir aja satu-satu mitranya. Oh, berarti ini membuat daftar harian ya Bu ya. Daftar harian ya. Daftar aktivitas harian, kan gitu ya. Mm-mm. Nah, ini teman-teman yang dilakukan Ibu Miftah ini, beliau dalam acara mendampingi mitra, ini yang beliau lakukan agar mitranya itu terdampingi semua, maka beliau membuat daftar kerja dari hari Senin sampai hari Minggu itu dibuat. Nah, teman-teman semua, sudahkah teman-teman semua membuat daftar harian kerja? Ini pertanyaan yang di kelas ya ini ya. Nah, ini pertanyaan yang Sudahkah seperti Mbak Miftah yang lakukan? Yo, Nah. sekali lagi, ayo jujur pada diri sendiri, ayo. Sudahkah teman-teman membuat buku atau Jadwal harian. kerja? Ayo jujur. Nah, silakan teman-teman menjawab ya. Biar nggak putus hari ini ke siapa, besok ke siapa. Kadang-kadang kan waktu itu Iya. tanpa terasa berputar kalau kita tidak men-schedulekan diri. Tahu-taunya udah sore, tahu-taunya udah siang, tahu-taunya udah malam. Jadi dibuat aja hari Senin itu daily activity-nya, Senin ke siapa, Iya. Selasa ke siapa. Kalau nggak bisa didatengin minimal lah lewat telepon. Nah, Ibu Miftah, di situ jenengan bercerita aktivitas hariannya mendampingi mitra dari Senin sampai Minggu lagi, ketemu Minggu lagi, ya kan? Nah, itu terjun langsung ke lapangan, ya kan? Terjun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan Mitra, konsumen konsumen, baru ya. ataupun mitra, ya kan? Nah, ketika ketemu sama konsumen baru, pernahkah Ibu menemukan yang namanya konsumen galak, Nah, itu. cuek, acuh dan lain sebagainya ya kan? Nah, perasaan Ibu bagaimana
dan cara menanggapinya bagaimana? Itu pasti pernah Mas Wanto, itu umum misalnya. Betul Mas. Apalagi di tempat orang atau di kota orang. Gimana Bu, ada pengalaman nggak Bu? Ada pengalaman nggak? Alhamdulillah cuma kalau pengalaman yang galak banget sih nggak ada. Penolakan ya pasti. Tetapi di situ bagaimana kita yang mensikapi gitu, bagaimana supaya merekanya itu walaupun saat kita datang udah, tapi apa ya, ngelihat sekelilingnya dia nih apa yang bisa kita jadikan bahan untuk ajak dia berbicara dulu. Ya cari-cari SKSD aja. Iya, SKSD. Terlalu dicepetin. Ya SKSD aja dulu biar tidak terlalu dicepetin. Tapi kalau masalah yang ditolak misalnya saat kita mau jelaskan atau tawarin biasa, oh ya udah dilewatin aja, banyak yang lain gitu. Jadi nggak usah diambil hati, bahagiakan hati aja lah. Saya selalu dengar masalahnya, saya sebelum jalan selalu biasanya kan Mak Isti pernah share audio Pak Agus Anwar, jadi itu udah jadi bekal dari dulu. Yang istilahnya ketika kita menawarkan produk kepada orang itu benahi niat sama tidak ada sih sebenarnya kita penolakan di dalam bisnis NASA atau dalam menawarkan produk. Yang ada itu hanya orang berkata iya dan tidak. Jadi kalau dia berkata tidak, ya udah terima aja dengan bahagia. Mungkin besok, mungkin bukan hari ini, mungkin dia belum paham produk, kayak gitu aja. Oke. Kemudian ketika sudah seperti itu, berarti namanya baperan apa itu sudah hilang semua ya. Apalagi menerapkan yang audio tadi Mas Wanto. Karena gini Mas Joko, biasanya ini kebanyakan ibu-ibu kan identik yang namanya dengan buffering itu kan identik. Langsung mutong gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi Mas Joko, karena di grupnya Ibu Miftah ini dari awal sudah diterapkan untuk apa reprogramming lagi Mas Wanto. Dari Pak Agus. Ya. Jadi dari awal benahi niat sama Ya. kalau saya sih dengar biasanya jadi bekal utama tuh audionya Pak Agus Anwar yang bersyukur. Oh, ATBS. Kalau sih banyak Mas yang penolakan. Yang penolakan bahkan ada yang bilang Ida bawa produk di sini kalau dia laku di kan saya biasa pulang ke Sumbawa nih. Nah, di kampung kan biasanya Ida bawa produk ke sini nggak laku di Mataram gitu. Makanya dia datang ke sini, tapi saya bahagia aja. Oh, jadi diremehkan gitu Mas Wanto. Ya, wajar kata seperti itu. Ya, paham. Siap. Nah, Ibu ketika terjun langsung ke lapangan itu kan dari Senin sampai Minggu. Nah, penjualan setiap hari itu penghasilan yang didapatkan berapa, Ibu? Nominal ya. Intinya gini Mas, biasanya dulu di masa pandemi orderan itu Masya Allah rasanya Mas ya. Tapi sekarang setelah ikut NSO 2 orderan satu hari itu bisa setara dan bahkan lebih dari orderan dulu sebelumnya selama 1 bulan. Oh. Boleh disebutkan angkanya, Ibu? Angkanya berapa? Penasaran loh di kelas ini. Alhamdulillah sehari 20 juta bisa, kadang 2 kali order 25, 30 bisa. 25 juta, 30 juta. Dulunya segitu itu, Masya Allah 1 bulan. Ini kita perjelas lagi, Perjelas Mas. lagi nih ya. Kita perjelas lagi. Dulu setiap 1 bulan itu ketika pandemi turun itu di angka 20 hingga 30 juta dalam 1 bulan. Kan gitu. Nah, sekarang di 20 sampai 30 juta itu setiap hari. Setiap hari. Wah. Setiap hari orderan stokis karena pendampingan kan, jadi anak-anak tuh order. Iya, ini gencar sekali Mas Wanto. Ini bisa Omsetnya kita ini. rumuskan menjadi angka. Angka Mas. ini berapa? Ayo. Kita misalnya gini, 30 hari 1 bulan 30 juta 30 ya. juta, betul. Nah, sekarang 1 hari 30 juta. Berarti teman-teman bisa mengkalikan sendiri nanti Mas Wanto ya. Kira-kira nih pendapatan atau penghasilan Ibu Miftah ini sehari berapa? Jika orderan setiap hari 30 juta. Tadinya sebulan 30 juta. Sekarang sehari Mas Wanto. Sekarang sehari diminimalis. Nih, pantesan dari tadi itu Ceria itu loh. senyumannya ini loh luar biasa sekali. Ternyata rahasianya ini toh. Membuat awet muda, senyumnya membuat Ikutin Pak Agus sama Bu Iwan nih yang selalu happy kalau Oh. nonton. Berarti harus
Selalu happy Mas Wanto. Betul Mas Oto. Ini sangat. Insya Allah semoga selamat ya. Amin, amin, amin. Nah, ini untuk MSI di Jogja itu kan besok akhir bulan Februari ini. Siap berangkat? Berani berangkat? Berani berangkat, Bu? Sampai siap-siap divaksin. Gimana bisa diulang? Jelas lagi? Siap. Ya. Bisa diulang lagi? MSI itu kan diadakan akhir bulan Februari ini. Berani Ibu berangkat ke Jogja untuk ikut MSI? Berani? Siap, insya Allah bawa anak juga, bawa leader juga. Oke. Wah. Kemudian yang kedua, siap atau berani? Berani berangkat? Berani. Ya, itu baru. Oke, luar biasa ini Ibu Miftah. Harus jangan membatasi orang kita. Iya, betul sekali. Ibu Miftah, Bawa pasukan. Yes. Oke. Bawa pasukan insya Allah. siap, luar biasa sekali. Ibu Miftah, sebelumnya ya kan, nanti sebelum berakhir ya kan, biasanya kalau menjalankan bisnis NASA itu kan pasti punya arah dan tujuan, ya kan. Nah, yang menguatkan Ibu itu tetap fight di bisnis NASA. Itu apa? Impiannya apa sih? Impian terbesar apa? Kok sampai mendampingi ke sana kemari itu, Iya. Mas Wanto. Itu seperti apa? Impiannya apa, Bu? Impian ingin jadi orang kaya, Mas. Impian seperti yang Pak Kiano bilang kan, bahwa hidup ini harus jujur, butuh uang. Jadi impiannya itu pengen jadi orang kaya, biar bisa banyak bersedekah, biar bisa meninggalkan bekal yang terbaik untuk anak-anak, biar bisa membantu orang-orang yang kesusahan di sekitar kita, karena bantu lewat doa saja tidak cukup. Luar biasa. Luar biasa. Nih, Ibu Mulia Miftah. sekali. Siap, Ibu Miftah. Ini kan Pernah ngerasain? Ya, pengen bebas shopping setiap hari kayak bunda. Iya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri. Wah. luar biasa nih. Bu Miftah, kita ini kan sudah berbincang-bincang udah kurang lebih hampir 1 jam ya. kan? Nah, mungkin Ibu Miftah ingin menyampaikan kepada semua peserta MSO atau ingin menyampaikan kesan dan pesan kepada tim Dinet. Salam-salam juga boleh kok. Silakan, biar teman-teman di kelas semangat loh, seperti Ibu Miftah ini ya, never give up ya ini. Betul. Semangatnya itu loh, luar biasa. Gimana Bu? Silakan Bu. Untuk tim Dinas atau untuk teman-teman dulu? Teman-teman dulu. Satu. Teman-teman dulu. Teman-teman dulu. Untuk teman-teman, baik, bismillahirrahmanirrahim, untuk teman-teman seluruh peserta MSO 3. Jadi pesan saya, simak dengan baik setiap materi yang ada, jangan pernah di skip karena semuanya itu penting. Sekalipun itu testimoni harus benar-benar disimak, karena setiap orang itu punya cara yang berbeda ketika dia praktek di lapangan, dan mungkin itu menjadi kekurangan kita. Yes. Jadi tim Dinet sudah memberikan kita bahan terbaik bekal kita untuk kita menjadi orang sukses. Nah, rugi nih kalau kita nggak ambil. Jadi simak dengan sebaik-baiknya, diulang dan diulang. Yang kedua, pesan saya untuk semua peserta MSO 3, jangan hanya sekedar disimak, tetapi dipraktekkan. Karena setiap ilmu, apapun setiap dipelajari, kalau tidak dipraktekkan juga kan mubazir, Mas. Ibarat kita dikasih bahan premium, tetapi kita ambil, tapi kita nggak olah, tidak akan jadi apa-apa. Jadi praktek itu juga yang sangat-sangat penting, teman-teman. Dengarkan setiap materi yang ada, tulis, catat, dengar berulang-ulang, kemudian praktekkan setiap ilmu yang didapatkan. Dan yang ketiga, saya minta kepada teman-teman semua peserta MSO 3 untuk memberikan, kita berdoa untuk semua teman-teman tim Dinet untuk sehat selalu, Amin. bahagia selalu, mudahkan segala urusannya, Amin. supaya tetap bisa membersamai bersama kita, bermanfaat dan berkarya untuk bangsa. Itu pesan untuk teman-teman. Kalau kesan untuk tim Dinet, Masya Allah, Mas, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Saya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Banyak teman-teman tim Dinet, Masya Allah, yang NSO 2 itu kan dikirimin nih sama Pak Iwan di grup, bagaimana teman-teman tim Dinet itu tidak pulang, tidak makan, tidur, dikerokin, segala macam.
Ya. Luar biasa ini Ibu Miftah. Terima Ya, kita- kasih kita sekali dulu. ya kan. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Diberikan oleh Bu Miftah ya dari Lombok ya. Bu Miftah dari Lombok ya kan. Sudah meluangkan waktu, Waktunya. menyempatkan waktu ya kan. Amin. Nah. Terima kasih banyak juga Mas. Siap, nanti kita tunggu kedatangan Ibu Miftah di Yogyakarta Di Jogja di MC yang kedua katanya. dan Sama Advent. Yes. oh siap Ya. dan kita tunggu kedatangan Ibu Miftah di studio Dinet TV. Wah. Siap. Salam hormat dari saya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Wah, kita iklan dulu Mas Mantoni ya. Oke, Saya kita juga- pamit undur kita diri, saksikan saksikan pariwara berikut ini. Terima kasih Bu. Tahukah Anda racun di tubuh kita membuat badan kita mudah capek, lelah, mudah terserang penyakit? Yuk detok dengan BioV1, cukup sisihkan 2 menit sekali minum. BioV1 praktis dan menyehatkan. Yuk detok badan kita dengan BioV1 1 saset setiap hari. BioV1 lengkap dengan sayur dan buah. Mau sehat? Mau cantik?
Nah, ini adalah produk dari NASA, yaitu NSTM Trace Mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mengatasi penyakit degeneratif lainnya. Sekarang kita uji ya kadar mineral yang ada pada NSTM. Kita teteskan sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita uji dengan alat uji mineral. Bisa kita lihat lampu ini menyala sangat terang, itu artinya NSTM mengandung mineral yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Khasiat NSTM ini sangat banyak sekali, seperti memperlancar peredaran darah, mengurangi kadar gula darah, dan juga meningkatkan sistem imunitas tubuh agar tubuh terhindar dari berbagai macam virus. Kalian bisa mendapatkan NSTM ini di distributor NASA terdekat di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah produk dari NASA, yaitu NSTM Trace Mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mengatasi penyakit degeneratif lainnya. Sekarang kita uji ya kadar mineral yang ada pada NSTM. Kita teteskan sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita uji dengan alat uji mineral. Bisa kita lihat lampu ini menyala sangat terang, itu artinya NSTM mengandung mineral yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Khasiat NSTM ini sangat banyak sekali, seperti memperlancar peredaran darah, mengurangi kadar gula darah, dan juga meningkatkan sistem imunitas tubuh agar tubuh terhindar dari berbagai macam virus. Kalian bisa mendapatkan NSTM ini di distributor NASA terdekat di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah produk dari... Wah, gimana teman-teman tadi? Wah, luar biasa ya Bu Mita ya. Wah, TV-nya ini luar biasa. Sangat luar biasa. saya sampai terkesima Mas Manto sama Bu Mita. Betul. Nonton bareng pakai layar gede. Itu di kelurahan apa di mana tadi kita nggak tanya ya Mas Manto? Itu sepertinya kok di Joglo itu? Mas Joko. Di garasi? Di garasi, tapi saking lebarnya ya mungkin. Ambal gitu ya? Iya, tempatnya itu tadi sampai nggak muat loh. Iya, punya untel-untelan loh. Ya, kan tadi teman-teman atau kita itu kan bisa melihat ya Betul sekali Mas. bahwa yang nobar yang nonton bareng itu kan beliau ada di dalam, ada apa namanya, payonnya. Ada payonnya. Betul. Jangan Bumi kan di luarnya itu karena tempatnya nggak muat, tempatnya kecil Mas Joko. Bukan itu saking banyaknya. Saking ambalnya itu dari pagi loh Mas Manto tadi. Iya. Distributor loyalitas. Loyalitas Mas Manto. Jadi kayak kita mengadakan ya nonton bareng, nanti MSO yang ketiga itu harus spesial hari ini gitu ya Mas Manto ya. Wah. Ini pasti nanti sampai malam Mas Manto lagi. Iya, ada yang dari luar NTB, Wah, betul luar, sekali. ada dari Sumbawa. Sumbawa juga pada nyebrang. Itu pakai kapal Mas Manto soalnya. Iya, coba kalau tenggelam kamu gimana? Wah. Kan? Wah, luar biasa sekali ya. Semangat untuk belajar itu sangat luar Sangat biasa. luar biasa. Apalagi tadi Mas Wanto ada pesennya itu apa namanya, setiap kelas jangan sampai di skip Mas Wanto. Nah, ini biasanya kalau orang-orang yang suka masuk kelas nyekip-nyekip, ini kategori distributor ngeyelan. Kurang Mas Wanto, kurang telaten itu ya. Kurang telaten, maka ini harus diluruskan. Kalau diluruskan kan berarti dia nontonnya dari awal sampai akhir. Betul sekali Mas Wanto, masa dipotong-potong ya. Nah, kalau orang suka memotong-motong kan kesannya itu kurang etis Mas Wanto. Masa kita ada, katakanlah kita baru apa namanya bukan online ya tapi di offline ya, bentar saya pipis dulu ya, gitu lama-lama ketinggalan ilmunya. Betul. Seperti itu Mas Wanto. Kalau analisa saya saya pipis dulu 3 menit saya seperti itu. Iya. Ini ngomong-ngomong teman-teman semua, ini kan teman-teman bisa melihat sendiri ya, Mas Joko ini rambutnya dari pagi sampai sore ini kok bisa klimis kayak gitu. Gimana teman-teman? Wah, ini Rahasianya apa ini Mas Joko? Nah, ini rahasia untuk menjaga kebugaran rambut
biar Tadi kan saya bertanya menjaga rahasia kebugaran. biar fit, biar semangat Mas Fit, Wanto. ya Betul kan? sekali. Nah, ini resepnya apa ini menjaga rahasia kebugaran di rambut? Wah, ini saya boleh jelaskan di kelas ya. Sebentar. Ini usianya berapa Mas Joko? Wah, kan kurang lebih ya udah kepala 3 Mas Wanto. Kepala 3. Wah. Ini ubannya satu pun nggak ada loh teman-teman semua. Jangan bilang Bahkan gitu, Pak. rambutnya Enak, ini ya. klimisnya luar biasa loh. Tips rahasia untuk menjaga aktivitas Biar harian. sehat gitu, biar kulit Iya. kepala nggak kering, apa setiap kali kita jungkatan itu nggak gogrok itu. Nah. Saya hanya pakai triple sec Mas Wanto. Triple C. Iya, cuma pakai ini. Itu untuk apa? Untuk keramas atau untuk Nah, ini teman-teman di kelas ya, kita jelasin sama-sama ya Mas Wanto. Ini untuk sehabis keramas Mas Wanto. Biasanya untuk ini kan kandungannya ada ginseng juga Mas Wanto. Ginseng dari negeri Cina dipercaya untuk apapun ya. berarti diimpor ya? Betul sekali Mas Wanto, ginseng. Ini dari entah itu dari luar negeri sana ya Mas Wanto. Betul. Itu di dalam ini udah ada bukaan Mas Wanto ya, jelaskan ya. Kemasannya triple sec seperti ini ya. Sekarang botolnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada, jadi di dalam triple sec itu ada kandungan, udah kelihatan ya teman-teman yang udah ada pasti beli. Ginseng murni Asli, ya? ini asli Mas Wanto. Ini kenapa untuk menjaga kesehatan rambut kita itu ginsengnya asli beneran ya. Bukan esen Mas Wanto. Nih, ini ginsengnya. Bisa lihat ya teman-teman di kelas nih. Ada ginseng yang udah di apa? Kom ya Mas Wanto. Dincem-cem ini. Wah. Dincem ini namanya. Iya, cencem lah gitu lah. Iya. Jadi ini ginseng itu sampai habis pun tetap di sini Mas Wanto. Wih, luar biasa. Wah, caranya sederhana Mas Wanto, habis Bahkan kita ini airnya udah mau habis ya, tapi ginsengnya masih utuh. masih utuh teman-teman. ini teman-teman saya lihat ya, udah pernah Nah. beli ya. Ini kemasannya seperti ini Mas Wanto. Iya. Isinya seperti ini. Sekarang botolnya seperti ini ya. Ya. Ada ginsengnya nih di dalam triple sec ada Ini cara ginsengnya. pakainya gimana Mas? Wah. Langsung digebyurkan gitu atau bagaimana? Itu kalau saya Mas Wanto, itu sebelum sebelum memberikan nutrisi untuk rambut saya pribadi ya, saya selalu keramas dulu Mas Wanto. Wih. Ya, jadi keramasnya pakai apa? ini saya jelas, masanya buka rahasia ini. Ya. Ini Mas Joko karena di MSO 3 Ya. ini kan memang konsepnya kan membuka Mas Joko. Oh ya, berarti kita saling transparan ya ini ya. Transparan. Berarti rahasia saya pribadi. Udah nggak ada sensor-sensor. Wah ya. Udah nggak ada. Mas Ya udah, ini saya jelaskan ya teman-teman. Saya belum memakai triple sec, saya selalu keramas ya. Keramas Mas Wanto, saya menggunakan sanas. Keramasnya pakai apa Mas Joko? Sanas Mas Wanto. Manfaatnya apa? Nah ini satu untuk mengatasi ketombe Mas Wanto. Wih, ketombe. Betul sekali. Kedua, untuk mengatasi yang namanya, maaf teman-teman semua yang berhijab, itu sering gatal-gatal ya Mas Wanto. Oh, Itu bisa. rambut itu kan biasanya ada nih. Lepek kan, Mas Wanto? Keramas lepek. Ah. Terus apalagi yang berhijab ya. Betul yang berhijab sekali. Itu rambut belum kering udah dipakein hijab ya kan. Nah. Nanti yang ada timbul apa namanya itu? Kadang ketombe bintik ya. itu. Ah, Ketombe Mas Wanto, ketombe. kalau masa gatal apa? Bisa nanti bisa terjadi namanya panu gitu. Betul sekali Bisa, Mas. ya. Kalau kan basah udah dikerukupi Iya, kerudung gitu loh. lembab, kan? Lembab. Jadi ini Nah. solusi ya teman-teman semua. Ini tidak hanya untuk wanita Mas Wanto. Kita pun sebagai pria tetap gunakan sampo sanas. Jadi mulai dari anak kecil sampai dewasa Mas Wanto. Jadi untuk anak-anak nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah, semua rambutnya sama enggak Mas Wanto? Rambutnya itu Sama. sama Mas Joko. Sampai dewasa pun sama. Wah, ini masalah mau jelaskan di teman-teman Mas Wanto ini. Ini enggak. Rahasia saya nih. Wah, ini teman-teman ya gunakan sanas. Teman-teman yang berhijab bisa gunakan sanas. Mau baik itu anak kecil sampai dewasa usia tidak ada ngaruhnya Mas Wanto. Nah biasanya gini Mas Joko, teman-teman kan suka pada berngirit ria Mm-mm. nih. Nah untuk penggunaannya ini kan botolan. Betul, betul. Biasanya itu teman-teman kan makainya cuma sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah, kalau ini ada takarannya nggak? Ya, ini Mas Wanto. Ini kan dari apa namanya? Dari kemasan udah kelihatan Mas Wanto. Ya ada trutnya itu loh, apa nyebutnya Iya. gitu. Jadi nggak sampai utah itu. pemburuan Nah, gitu. pemburuan. Jadi kita pakai di ini ya, Mas Wanto. Iya. Dikit aja. Ya, tapi ya, segede apa ya Mas Wanto? Berarti Dulu sak apa ya? ya? Sak ceritan. Heeh. Nanti langsung di sampai gini Mas Wanto, ngumpulnya langsung. Jadi teman-teman semua yang namanya sampo yang paling bagus nggak mengandung deterjen ya. Kita kan bukan mau bayi ya. Jadi mau keramas.
Itu yang paling bagus tuh yang nggak banyak busanya Mas Wanto. Oh, ini berarti tidak ada kandungan deterjen. Betul sekali Mas Wanto. Itu kalau ada kandungan deterjen berarti kita mau ngumbai. Karena ini sampo. Sampo yang deterjen. Jadi kan nggak salah kaprah ya. Iya, ini jadi sampo yang paling bagus yang hanya memakai sedikit aja. Udah bisa untuk keramas. Satu. Wah. Jadi teman-teman semua, luar biasa ini. Sampo ini tidak mengandung deterjen Mas Wanto. Jadi kalau busanya dikit itu paling bagus. Langsung kan Mas Wanto? Iya. Langsung di nutrisi kulit kepala kita Mas Wanto. Nah, kembali lagi Mas Joko, yang triple six ini pakainya gimana Mas Joko? Waduh, wah buka. Ini nggak apa-apa ya jadi teman-teman di kelas tahu ya cara pemakaian baik itu sampo sanas maupun triple six ya. Saya gunakan gini Mas Wanto. Ya. Wadah ini seger ini. Aromanya saja asli ginseng Mas Wanto. Oh gitu. Iya boleh coba Mas. Wah, ini silakan. Wah, ini triple six ini solusi ya. Ini solusi ini untuk menjaga kebugaran rambut. Ya. Seger enggak Mas Wanto? Seger Mas Joko. Kayak habis makan sebuah rasanya. Ya minta ampun. Yummy ya. Rasa segernya itu terasa sampai sini Mas. Iya. Padahal adem kan? Kepalanya adem banget. Adem bener teman-teman semua ini. Buat kesehatan bukan untuk kebugaran Mas Wanto. Kalau kebugaran kesehatan ya. Ini Mas Wanto. Ini untuk menjaga kesehatan kulit kepala sama rambut anti ubah. Asalkan setiap hari dipakai. Jangan otot-ototan Mas Wanto besok pakai urat-urat. Itu ya teman-teman bisa dipahami ya, pemakaiannya rutin, keramasnya juga rutin, triple six-nya juga rutin. Wah terima kasih triple six sama buka di sini. Wah Mas Wanto itu ya nggak apa-apa buat ilmu teman-teman ya. Cara saya seperti itu. Sampai Mas Joko tadi kan udah Mas Joko menjaganya rambut pakai triple six, bahkan apa namanya samponya pun sepaket Mas Wanto. Kita di NASA tuh pokoknya bagus-bagus kok. Bincang-bincang masalah persoalan kamar mandi nih Mas Joko. Nah itu terus mandinya pakai apa Mas Joko? Kalau mandi itu seperti biasa pakai air Mas Wanto. Iya. Tapi sabunnya itu. Nah, ini kulit wajahnya ini Mas Joko ini kelihatannya kan hitam ya. Iya, saya hitam aslinya hitam. Hitam natural loh ini, bukan hitam. Betul sekali. Tapi teman-teman semua bisa dilihat dan bisa disaksikan. Hitaman Mas Joko ini bukan hitam permanen itu enggak. Tapi hitam itu hitam mengkilap loh. Betul sekali, kacoro. Kemeling gitu. Iya. Nah, ini bahwa kulit asli, ibaratnya orang tua dulu bilang itu kulit gawan bayi. Wah, asli. Rahasianya tuh apa? Nah, gini Mas Wanto, untuk menjaga biar nggak bekisi ya. Kalau orang Jawa bilang kamu bekisi atau Mas Wanto bahasa Indonesia? Kusem, biar nggak kusem saya gunakan wah buka ini. Wah, nggak apa-apa ya teman-teman, rahasia saya ya. Gunakan yang namanya Orisop Mas Wanto, Trace Mineral. Betul sekali, mengandung garam, sangat bagus sekali Mas Wanto. Sangat bagus sekali untuk kesehatan kulit maupun balita maupun manula, nggak masalah ini semua usia yang pastinya. Seperti itu Mas Wanto. Apalagi kayak musim kemarau gitu. Apalagi seperti ini Mas Wanto, solusi sekali. Itu biasanya dilihat dari kaki. Nah, kaki itu bilang kursi. Harus pakai hand body belum manjur, itu ada yang pakai Jagger itu apa jantan? Itu kan ada untuk iya, betul sekali. Tapi rahasianya pakai itu ya Mas. Wah, mah rahasia ini enggak apa-apa. Luar biasa. Terima kasih Orisop, ini sebagai solusi ya bagi saya pribadi ya tentunya. Silakan Mas diterapkan teman-teman ya. Silakan di produk NASA ada produk yang bagus sekali ya. Luar biasa. Nih, Mas Joko saya ingin bertanya lagi nih. Iya, gimana? Nah, ini kan Mas Joko ini kalau kita lihat live dari studio itu dari pagi sampai malam ya kan? Untuk makannya pun kadang di situ kan tetap makan tetap terjaga. Iya. Nah, itu kemungkinan Mas Joko kan ada kebosanan nih. Iya. Makan nasi terus bosan, sekali-kali makan Indomie lah, apalagi namanya mie itu kan menjadi kan hobi ya. Hobi sekarang Mas Wanto. Nah, untuk menjaga hobi mie tersebut biar selalu kita makan terus, tapi mie-nya itu sehat. Mas Joko rahasia makan mie-nya itu mie apa? Wah, ini kebetulan kan kita kan gini Mas Wanto. Kita di NASA itu ada produk mie sehat Mas Wanto. Mie sehat. Iya, mau launching Mas Wanto. Enggak ada
kadar apa micin atau apa? Nggak ada. Ini dari spirulina Mas Manto. Wih, jadi bener-bener Alami sehat sekali, herbal ini. loh. Luar. Jadi kalau dibikin tuh warnanya minyak tuh hijau Mas Manto. Minyak hijau. Jadi kelihatan. Wih. Wah, bahkan ini Hijau bukan kayak ramban gitu ya? bukan agak kayak hijau lumut gitu, tapi agak hijau lumut. pading apa nyebutnya tuh. Tapi untuk rasa tuh berbagai macam. Saya suka kadang Rasanya bosen, apa aja tuh, kadang Mas? bosen goreng ya Mas Iya. Manto. Ya Variannya itu apa aja? ada satu rasa air seperti ini Mas Manto. Saya jelaskan ya, Mas Manto. Ada juga tuh. Ternyata ini teman-teman Ini ya teman-teman ya. sajiannya Mas Joko ini Buka rahasia kan banget ini ya. Kari ayam ada 3 rasa Mas Manto. 3 rasa. Yang goreng juga ada. Oh, yang rebus? yang goreng juga ada, yang rebus juga ada nih. Terus rasa apa itu Mas Ayam Joko? bawang Mas Manto. Ini kesukaan saya. Wah, Sama ini favorit Mas Joko. Iya, Mas Manto juga suka yang ayam bawang. Apalagi ada endok dadarnya ini loh. Wih. Wah, lah ini kan cuma contoh Mas Manto. Ya ini mie. Ya kandungan spirulinanya bagus sekali Mas Manto. Seperti ini ya? Betul sekali ya. Bentak gede-gede Betul sekali. Iya Mas Manto, ini mie-nya mie sehat. Makanya kenapa? Ingat mie nasa, gurih ya itu ya. Oke ya teman-teman saya tahu ya. Iya, Jadi ketika kamu makan mie itu udah ada jinglenya. Kadang kita mau dibikinkan, mah bikinin mie. Iya. Itu langsung dibikin, langsung ceplok langsung. Iya. Ingat mie nasa. Wah. Luar biasa. Wah, Ternyata di dalam itu ada mie goreng, mie Iya, gotong selain ada. rasa ayam bawang, rasa apa lagi Mas? Ada Mas Manto, wah ini ada 3 varian kari ayam, ayam kari bawang ayam sama juga? 3 ayam kari ayam sama goreng Mas Manto. Goreng, Kalau kita bosen iya. ya, kadangnya Betul. saya pribadi bosen ya pakai yang kuah-kuah ya. Saya mau yang makan siang itu yang kering-kering. Itu bisa mu. Ini Mas Manto mie goreng. Mie goreng. Tinggal ceplok godok udah rampung. Luar Wah, mie sehat, mie NASA. Ya, ingat ya teman-teman ya. Ayo. Minyak distributor NASA. Apa? Mie sehat. minyak Distributor distributor NASA. Wah. Enggak. Wah. Tentunya. Yang waktu ndongnya banyak. Wah, itu waktu Iya. gurih. Ya teman-teman ya, wah saya buka rahasia pribadi saya ini ya. Kita di Maso 3 ini kan memang menjadi seorang orang-orang yang raumum Mas. Wah. Harus buka-bukaan semua. Betul sekali. Kan gitu. Nah, tadi kita keasikan ngobrol nih Mas Joko. Heeh. Nah, bagaimana kalau kita sapa menyapa dulu? Wah, teman-teman itu ada semua. tanya tuh Munasa gurih itu launchingnya kapan bilang gitu? Teman-teman sudah nggak sabar Udah nggak nunggu ya. sabar. Teman-teman semua nggak sabar ingin nunggu launchingnya kapan. Kapan, Pada loh. kepo nih ya, Ada penasaran dulu ya. ya. Ingat mie NASA gurih. Ya. Luar Itu ya, biasa. jinglenya itu ya. Iya. Nah, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, Wah, pada sore istimewa hari ini. ini kita akan kembali lagi Wah, hostnya ambiar banget ya Mas Wanto. Bukan narasumber komentar kita ya. dari kota Mana, Mas? Kendal, Mas. Waduh. Kota Kendal ya Mas. Kota Kendal. Tapi di Dari NTB Mas. NTB, sekarang kita Kelari ke terlari Jawa Tengah. Kita di Wah. pusat ibu kota Jawa Tengah di Semarang Kendal. Wah, ya kita sambungkan Mas Wanto ya Mas Wanto yang mana itu? Wah, sambil sapa-sapa wah ada yang kepo juga nih mie-nya. Mie NASA gurih loh Mbak Pardina saya udah bikin ya. Mie sehat NASA distributor NASA. Wah, ini jinglenya Oke, tuh ya. teman-teman semua sambil menunggu Nah. telepon, teman-teman semua silahkan colek mitra-mitranya untuk masuk kelas. Wah, halo Mbak Siti. Wah, dari Halo, wah, semangat pagi. Waalaikumsalam Mbak Siti. Wah. Yes. Salam kenal dari saya Wanto Superjon, tentunya masih dari kota California. Mbak Siti silakan memperkenalkan diri. Dari Kendal. Ya, silakan Mbak Siti perkenalkan diri biar kita silaturahmi di kelas ya. Dan dari mana? Silakan Mbak. Terima kasih Pak Joko untuk kesempatannya. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Iya. Yes. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Siti Kamsatun. Saya stokis H3641
saya dari Kendal. Dari Kendal ya? Dari Kendal. Wih, saya kira mau dari mana? Dari tadi gitu. Dari tadi gitu. Oh, ternyata ini dari Kendal loh. Nih, Mas Joko. Iya. Mbak Siti ini senyumnya ini loh. Wah, semangat sekali Mbak Siti. Luar biasa. Dilihat lipennya ini merona sekali ini Mas Joko. Mereknya apa ini ya? Apa ini lipennya? Ya. Ini saya yang nunggu dari tadi, nggak ditelepon-telepon ini. Oh iya. Nanti kemeringet. Nanti kemeringet ya. Kebrobias soalnya. Nanti kebrobias itu. Yes. Oke, Mbak Siti, kita ingin bertanya ini, pendidikan apa saja yang sudah pernah Mbak Siti ikuti? MSD, MSU, MSc atau TOP? Apa? Alhamdulillah, setiap ada kali momen untuk pendidikan di NASA, saya sudah mengikuti semuanya Pak, dari MSD, dari MSO, ada juga MSI kemarin saya juga ikut. Alhamdulillah semua saya ikuti. Kemarin sudah ikut MSI ya, MSI yang pertama. Nah, ilmu apa saja yang berkesan, paling berkesan di MSI? Apa Mbak? Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan menurut saya itu ilmu pencetak uang. Bukan prospek Mas lalu ya? Ya. Mas Wahid ya? Ya, karena dari ilmu yang mencetak uang itu saya jadi tahu saya harus bagaimana selanjutnya di bisnis NASA itu. Walaupun kita bekerjanya sama, tapi hasilnya kan kalau sudah tahu mesin pencetak uang kan hasilnya berbeda. Betul ya. Gitu. Nah, setelah menerapkan ilmu yang didapatkan dari MSI, ya kan, dampak omset atau perkembangan jaringan atau penjualan produk itu di grupnya Mbak Siti bagaimana? Nah, seperti apa Mbak? Ya, alhamdulillah setelah dari MSI itu, saya pulang dari MSI ada temen yang dulu saya japri itu Pak, beliau itu sudah mengenal NASA dan sudah sebagai pemakai, dan waktu itu karena beliaunya kan belinya lumayan banyak, saya tawarkan untuk menjadi partner saya, menjadi mitra NASA, tapi beliaunya belum mau, tapi masih sebagai pemakai produk. Tapi setelah saya pulang dari MSI, karena kan saya di sana waktu breakfast juga saya selfie itu kan, terus waktu pas ada pemateri Pak Agus Anwar, ada Pak Kiano, Pak Munir, itu saya jadikan story WA beliaunya. Saya pulang, saya masih juga masih itu ditanyain, Mbak pulangnya kapan, waktu itu kan 3 hari. Kayak beliaunya itu nggak sabar, ternyata beliaunya itu mau daftar jadi member seperti itu. Nah, dari situ beliaunya malah langsung saya prospek. Jadi ilmu yang saya dapatkan di MSI itu seperti ini. Jadi dengan orang pertama yang saya kasih tahu ilmu yang saya dapatkan di MSI. Nah, beliaunya itu langsung sekarang alhamdulillah sudah fight, sudah membeli NSTM juga, dan saya juga memberikan ilmu untuk misalkan beliaunya belum bisa jual botol, itu saya sarankan untuk beli per tetes dulu. Maksudnya penjualan per tetes. Nah, alhamdulillah setiap kali saya japri itu, Mbak gimana? Karena beliau kan sudah saya ajarkan itu waktu ke kios, datang ke kios itu saya ajarkan ilmu MSO itu demonya seperti ini. Itu beliaunya alhamdulillah mau menjalankan. Terus saya juga selalu tahu, Mbak gimana hari ini closing berapa, terus berapa orang yang ditemui, karena beliau juga mau saya sudah menjadwalkan sama beliau itu untuk di kayak perkumpulan PKK seperti itu Pak, tapi belum ada, tapi next sudah saya jadwalkan seperti itu. Wah, Alhamdulillah. luar biasa yang menerapkan ilmu semua ya Mas ya. MSI ya Mbak ya. Iya.
ikut MSI Heeh. langsung prospektif Langsung, ya? luar Wah, biasa. apalagi tadi didukung oleh story WA tadi Mas Wanto. Nah, Ya toh, itu kan dari media sosial Mas Wanto. Jadi orang membuat orang kepo gitu ya Mbak Siti ya. Dari story WA tadi Mas Wanto. Berawal dari situ juga. Wah, menarik sekali, caranya sederhana tapi praktis ya. Menarik. setiap orang mudah untuk Mudah. menerapkannya. Betul sekali Mas Wanto. Nah, Mbak Siti, Itu dari story itu, Pak. Betul, story WA jadi orang pada kepo gitu loh. Iya, iya, iya. nah Iya. Mbak Siti pernah nggak jenengan menemukan atau mengalami ya kan atau mendapatkan yang namanya penolakan dari konsumen atau dari calon prospek itu pernah nggak? Pernah ya, Mbak? Seperti itu. Ya pernah banget toh, Pak. Pernah banget ya. Alhamdulillah. Oh iya, makanya di sini ya Pak ya, dari penolakan-penolakan itu saya semakin yakin. Karena di sini juga kata beliau Bapak Agus Anwar, habiskan jatah gagalmu, jatah penolakan, karena di situ ada sebuah kebahagiaan. Nah, di sini saya juga yakin setelah ditolak, saya juga pasti akan mendapatkan banyak sekali calon mitra baru. Misalkan yang belum closing jadi tambah lancar closingan. Pokoknya saya alhamdulillah dari sekian banyak ilmu yang saya pelajari, walaupun dari online dan offline, itu banyak sekali yang saya dapatkan. Yang penting kita itu positive thinking, seperti itu aja. Gitu Pak. Jadi penolakan itu udah terbiasa Mas Wanto. Jadi Ini sudah kebal. udah kebal ya Mbak ya. Kebal ini. Udah kebal ini. Never jiwa never give up-nya luar biasa Mas Wanto. Inilah orang-orang umum itu seperti ini Mas Joko. Jiwa never give Betul, up. jiwa never gimana tinggi Mas Wanto. Ditolak itu udah biasa Mas Wanto. Iya, kan? Enggak mutungan gitu Mas Wanto. Betul, maka Wah, umum. luar biasa. Mbak Siti yang menguatkan Mbak Siti tetap never give up Nah, dalam never give menjalankan up. bisnis NASA itu impiannya apa sih? Kok kuat sekali ditolak tetap bangkit lagi tuh. Iya. Apa Mbak? Iya, karena di situ saya mempunyai impian. Impian saya itu sebetulnya dari anak saya sendiri. Jadi dari anak saya sendiri, impian itu yang menguatkan saya. Anak saya pengen ini, pengen itu. Nah, itu yang menjadi motivasi diri saya. Saya harus mempunyai semangat yang never give up. Apapun yang terjadi, saya harus tetap jalan. Karena kalau misalkan saya mundur, saya juga masih mungkin ya seperti ini aja, seperti itu. Karena dalam diri saya pengen ada perubahan yang bisa membuat diri saya itu menjadi yang lebih baik. Perekonomiannya juga lebih membaik, seperti itu Pak. Siap, berarti sangat luar biasa. Wah, luar biasa nih. Impiannya di anak, beliau harus Menguatkan ya. menguatkan agar impian-impiannya segera Iya. terchecklist Satu persatu. Wah, Luar biasa ini. Mbak Siti Komsatun, apa yang ingin Mbak Siti sampaikan kepada seluruh peserta MSO ketiga dan bagaimana kesan dan pesan Mbak Siti Komsatun terhadap tim Dinet? Salam-salam juga boleh kok. Nah, silakan Mbak berikan biar termotivasi teman-teman di kelas. Iya. Untuk teman-teman peserta MSO 3, pesan saya, teman-teman yang mengikuti kelas MSO 3 itu adalah semuanya orang yang mempunyai mental yang sangat luar biasa, orang yang sangat beruntung, yang mana karena yang saya rasakan sendiri di kelas MSO itu, walaupun kelas online, tapi serasa di offline. Nah, di sini dari host-hostnya yang sangat luar biasa, ya, dari mentor-mentornya Pak Agus Anwar yang selalu memberikan ilmu. Nah, semalam itu saya mengikuti kelasnya itu tentang mesin pencetak uang. Alhamdulillah teman-teman yang mengikuti kelas MSO 3 ini sangat beruntung karena
saya mendapatkan ilmu itu, saya di kelas MSI yang kemarin itu, yang pertama itu. Bapak Agus Anwar tidak pelit ilmu, beliau mau membagikan dengan HTM cuma 250.000 dengan giftnya yang seabrek ya. Banyak sekali, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman semua tetap semangat, yang omsetnya turun semoga bisa naik, tetap semangat, tetap konsisten, karena dengan konsisten ini apapun yang sedang teman-teman alami saat ini, itu yang akan menjadikan 2 atau 3 tahun ke depan teman-teman menjadi seperti apa. Pokoknya tetap never give up, tetap maju, tetap semangat, ikuti semua pelatihan dari mentor-mentor yang diberikan, karena di situ pasti ada need yang teman-teman dapatkan di situ. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman semuanya. Semoga yang belum naik peringkat tetap naik peringkat, yang omsetnya turun bisa tetap naik. Pokoknya tetap selalu semangat membersamai mitra, karena di sini saya juga lebih paham sekali tentang mesin pencetak uang. Nah, dari situ kita kerjanya sekarang jadi pokoknya tetap fokus, jadi tertarget seperti itu, Pak. Wah. Dan salam-salam juga, nitip salam ya, Pak ya. Silakan. Nitip salam juga buat seluruh tim Dinet yang sangat luar biasa, yang Sama-sama. selalu bersamai kita semua ya, dari pagi sampai malam ya, tanpa lelah. Semua untuk kita, bismillah, semoga tim Dinet kedepannya semakin sukses, semakin berjaya, semakin luar biasa, sehat. Amin. Sukses selalu. Amin. Pokoknya tim Dinet luar biasa. Wah, terima kasih atas doa-doanya. Wah. Doanya komplit ini Mas Eko. Siap Mbak Siti Komsatun, terima kasih atas waktunya. Wah, ini pengalaman atas luar biasa ya, Mas sangat Eko. luar biasa, sudah mau berbagi Bagi, kepada semua peserta MSU. menyemangati juga Mas Wanto tentunya. Itulah. Nah, kita tunggu kedatangan Mbak Siti Komsatun tentunya di studio Di Net TV. Wah, Mbak Siti pernah kesini lagi boleh. Oke Mbak Siti, terima kasih Atas bincang-bincangnya ya. Gimana? Saya itu kalau ke tim Dinet, Yeah. ke Dinet TV itu rasanya pengen banget. Nah, ini sudah ditawarin sama Pak Komandan, Bapak Heri, sama Ibu Kati. Insya Allah suruh ikut nanti hari Kamis. Wah, hari Kamis mau ke sini. Wah, gercep langsung beliau Mbak Siti ke sini, Pak. Wah. Istimewa. Oke, Mau makan mie, mau makan nasam. mau makan nasam. Ya, silakan. Siap Mbak Siti Komsatun, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas ilmu, atas sharingnya, diskusi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang jenengan berikan kepada semua peserta MSU ketiga ini bermanfaat buat jenengan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa, kita tunggu kedatangannya di studio Hari Kamis. Dinet TV. Wah, terima kasih Mbak Siti. Wah, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, wow. Wah. Nah, teman-teman semua barusan dari kota Kendal. Kendal. Ya kan? Suasana sore, kehidupan tentunya masih hangat. Nah, biar hangat bagaimana kalau kita saksikan pariwara Berikut ini.
Wih, Kembali lagi kita luar biasa. Wah, ini di sore hari ini Ya. semangat semua ya Mas Anta. Semangatnya luar biasa semua, masuk Antusiasnya wah. Ngomong-ngomong, suasana sore hari ini Betul ya, cerah sekali. Cerahnya seperti wajah kita Wah. berdua, Mas. Betul sekali Mas Anta. Tentunya masih bersama Sama Lakuku Natur ikan barisan tadi udah kemasan baru Mas Anta itu ya. Rasanya unyu Warnanya jambon. Atau pink ya, jambon itu pink. Ini bagi teman-teman perempuan Ya. ABG nih ya. Ya, Heeh. yang namanya pinky. Pinky. Ya, ini kan sangat favorit. Mas Anta. Nah, ini biar tidak kalah favoritnya, bagaimana kalau kita sambungkan lagi bersama narasumber kita yang ketiga. Wah, ini menarik sekali. Siapa Mas Wanto, dari mana ini? Ini teman-teman kan pada penasaran. Pasti pada Kita penasaran. memang suka ya membuat orang itu penasaran. Tujuannya ya teman-teman semua itu bisa melihat dari awal sampai selesai. Betul sekali Mas Wanto. Seperti janji kita ya Mas Langsung aja Wanto. ya. Kita langsung aja Mas Wanto ya. Wah, saya penasaran sekali nih. Wah, semangat semua. Atensi teman-teman semua itu. Terima kasih ya udah atensi di kelas. Waduh, medok seperti telo suaranya. Wah, empuk. Ya, terima kasih Mbak Triaryani ya. Oke. Silakan teman-teman mencolek mitra-mitranya. Silakan teman-teman ya. Mitra-mitranya dicolek terlebih dahulu. Kita akan sambungkan ya, kita akan sambil sambungkan. menunggu beliaunya Mbak Dwi Susanti ya. Wah, ini Mbak Turmi ini di sini Jogja terang benderang ya Mas Wanto ya. Cerah. Jogja selalu cerah. Itu tadi di Tangerang hujan katanya. Tangerang Wah, hujan, betul sekali. Jogja terang. Terang benderang. Betul sekali lakuku baru. Wih, Halo, sudah terhubung? Kenapa ya? Ya, Halo Mbak, koneksi coba. sudah dengar tuh Mbak? sudah masuk, volume sudah masuk, suara sudah masuk. Sudah. Suara sudah masuk. Ini kok ada krecek-krecek kemreseknya, ini hujan atau gimana ini Mbak? Kemresek Pak. Iya, koneksinya apa Mbak? Sudah. Apa suara? Mbak ya, sebentar apa? Hujan sana. Tak keluar ya coba Pak. Nah, coba. Enggak, ada suara mesin di rumah. Wow, suara mesin. Jadi teman-teman harap sabar menunggu ya. Ini baru Ada di sini, mengkondisikan dulu. Di belakang Udah enggak Mas? rumah. Wah, pacekal ya itu yang kita tunggu-tunggu. Suaranya sudah kelihatan sangat Ini- jelas. Ini di belakang rumah ini sawah-sawah. Waduh, luar biasa sekali ya, malah Kita kebetulan itu suka yang natural, yang hijau-hijau bro. hijau-hijau kayak ramban di belakang Iya. kita, ya. Seger langsung. Luar biasa. Wah, itu malah sakti rumahnya nyore ya. Nyore kita. Kita juga nyore Mas Joko. Suaranya ya Pak. Iya. Halo Mbak Dwi Susanti, silakan memperkenalkan diri dulu Mbak. Wah, perkenalkan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nama saya Santi dari Sapti K1850 dari Purwodadi Grobogan. Gerobokan Mas Wanto. Dan wih, Buat Iya. Bisu Tanti ya. dari Grobogan ini masih Jawa Tengah Mas. Masih Jawa Tengah geser lagi. Geser lagi. Iya. Tadi Kendal Kan di tengah. geser ke sini Mas Wanto. Wah. Oke, tadi perkenalan sudah ya Mbak. Semua teman-teman peserta MSO ketiga ini mengenal Mbak Dwi Susanti ini sangat luar biasa sekali. Nah Mbak Dwi Susanti, pendidikan Iya. Master Seller Apa itu aja? yang sudah pernah diikuti itu apa saja Mbak? Kan ada Saya baru mengikuti yang MSD. di Jogja apa ya? MSD ya Pak? MSD. MSD Ya, ya. MSD. Sama yang kemarin di Kendal, leader gathering itu ya? Iya, yang dikenal leader gathering. Kita Nah Mbak, pernah tahu Iya, berarti Mas. saya baru ikut. kita pernah ketemu. Kita pernah di Kendal loh Mbak. Pernah ketemu di Kendal pada Iya. waktu itu. Pada waktu itu ya. Nah, Mbak Dwi Susanti, setelah jenengan mengikuti pendidikan MSD sama leader gathering, ya kan? Itu ilmu apa saja yang paling berkesan yang didapatkan? Semuanya sangat berkesan sekali Pak. Saya sangat berterima kasih sama tim Dinet ya. Karena
setelah saya mengikuti itu luar biasa sekali ilmu yang saya dapatkan ya Pak ya. Nah ini saya mau cerita. Jadi setelah saya pulang dari itu MSD ya Pak ya. Lancar ya Pak suaranya Pak? Oh, tetap, lanjut. Suara bagus. Saya lanjut ya Pak ya. Jadi setelah saya pulang dari MSD kan saya itu, sebelumnya ya Pak ya, saya itu mengalami yang namanya penurunan omset ya Pak pasca pandemi itu ya. Selama pandemi omset saya itu turun drastis ya Pak ya. Nah setelah itu saya itu melihat teman-teman di luar jaringan saya itu ya Pak, omsetnya pada meningkat gitu ya Pak ya. Nah ternyata dari jaringan luar itu banyak yang mengikuti master seller gitu. Nah sedangkan saya itu dulu saya ingin mengikuti, tapi kan saya kira kan harus minimal 10 orang gitu ya. Kalau nggak 10 nggak boleh ikut. Nah pikiran seperti itu. Nah akhirnya saya nggak jadi ikut. Terus ada info lagi itu, ada info disuruh MSD yang di Jogja 1 hari itu saya ikut sama 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 bulan saya ya Pak ya. Nah setelah saya mengikuti MSD itu saya malamnya kan biasa kalau setelah mengikuti seminar kan cerita sama suami saya ya Pak. Nah saya cerita ke suami saya, yang awalnya suami saya itu biasanya kalau kasih semangat ya semangat aja gitu ya Pak, belum bersinergi mau ke bisnisnya gitu. Nah setelah saya ajari ilmu-ilmu, saya ceritakan hasilnya yang pada jualan NSTM itu untungnya sangat besar gitu. Terus suami saya itu ikut terjun, ikut demo gitu Pak. Iya, yang awalnya dulu kan mungkin ya gengsi apa gimana ya. Tapi setelah saya kasih tahu itu Pak, yang demo pakai betadine itu suami saya. Pas saat di itu ya Pak, pas di asrama kan suami saya kan di Semarang, saya di Purwodadi. Nah dia itu demo sama teman-temannya di sana gitu. Biasanya kalau demo di sana itu 1 hari itu bisa kadang sampai 5 NSTM Pak. Itu suami saya sendiri ya. Padahal sebelumnya itu nggak mau ikut jualan NSTM. Nah itu sehari 5 NSTM berarti pendapatannya 500.000 itu. Jual itu. Nah, itu dari suami saya, belum sama saya yang di sini gitu. Pernah 1 hari itu 10 NSTM, belum sama produk agarik, NCX, propolis dan banyak sih Pak, pokoknya itu luar biasa sekali. Yang dulu kan saya mental onlinean ya Pak ya. Luar biasa. Saya selama saya kan sebelum NASA dari 2018 itu lewatnya itu secara online, jadi promosinya secara online, belum berani yang namanya menawarkan secara offline gitu. Nah setelah saya mengikuti MSD ini saya berani terjun ke lapangan gitu Pak. Sudah nggak takut yang namanya penolakan ya. Penolakan seperti itu. Luar biasa. Iya, sudah takut Pak. Yang dulu kan awang-awangan gitu. Awang-awangan. Nah, ini berarti takutnya udah Udah hilang nih takutnya ini. Iya Pak, alhamdulillah mental blocknya sudah. Mental blocknya udah hilang, dompetnya udah tebal. Mentalnya udah jadi Mas Manto. Nah, sehari 500.000 suaminya itu. Pokoknya Pak. Oh iya. Nah, Mbak, itu kan jenengan sehari 500.000, bahkan kalau digabungkan sama jenengan Suami sama suami itu kan bisa 10, berarti pendapatannya sehari 1 juta ya kan? 1 juta ya. Iya Pak, itu kalau demo, tapi kan kadang saya demonya nggak setiap hari gitu Pak. Ya. Nah, kalau tapi ya sudah alhamdulillah. di global secara 1 bulan, dalam waktu 1 bulan itu rata-rata pendapatan jenengan berapa? Berapa itu? Ya lumayan Pak,
berjuta-juta pokoknya Pak. Juta-juta. Nih teman-teman semua yang di rumah khususnya ya, ini Mbak Dwi Susanti, ini barusan kita tanya pendapatan 1 bulan berapa, beliau menyebutnya Juta-juta rasanya. Kalau lagu-lagu loh. Nah, Mental berapa dibuang. Alhamdulillah. ingin nggak melakukan seperti Mbak Saya Dwi? Pak, downline itu ya Pak, downline saya itu kan setelah pulang dari MSD kan saya bikin home sharing. Nah itu walaupun downline saya belum ikut master seller gitu ya Pak, beliau juga sudah ikut praktek itu demo-demo terjun ke lapangan. Itu downline saya 1 bulan lebih itu sudah dapat terkumpul sekitar 6 jutaan. Padahal belum ikut itu master seller Pak. Yang dulunya setiap bulan itu 100 itu buah-buahan ya Pak ya itu. Kadang nggak genep tuh 100 gitu udah sampai bisa tutup 1000 PV lebih gitu Pak. Sampai tuh. Dari sebelum 100 PV Itu angkot-angkotan masih nggak nyampe Mas. nyampe langsung upnya luar biasa itu. Bahkan laba ecerannya sampai 6 juta lebih. Nah, Mbak Dwi Susanti, ini pertanyaan saya yang menarik ini. sangat pendek, ya kan, sangat pendek sekali, simpel aja saya ingin bertanya. Nah, Mbak Dwi Susanti kan sudah memiliki pendapatan berjuta-juta, kan begitu. Nah, jika kita memaksa Mbak Dwi Susanti untuk berhenti di bisnis NASA, mau? Tidak mau saya Pak. Oh. Sayang sekali saya tidak mau berhenti di NASA itu Pak. Kenapa? Lalu begini ya Pak. Gini Pak, dulu ya pas pandemi itu kan benar-benar omsetnya itu kan ya Allah, Masya Allah ya Pak, luar biasa sekali ya. Saya tuh sampai berpikir kalau saya pindah bisnis kan nggak mungkin ya Pak ya. Pokoknya bisnis saya itu patut diperjuangkan dengan modal berapa 200.000 kita sudah bisa memiliki penghasilan berapapun yang kita mau. Jadi saya nggak sampai sekarang nggak ada pemikiran untuk berhenti di NASA Pak, gitu. Harus saya perjuangkan. Nih teman-teman semua, barusan Mbak Dwi Susanti Di kelas nih, di teman-teman. kelas ya kan, kita paksa untuk Berhenti aja di nggak NASA. mau loh. Beliau nggak mau. Ini berarti Mbak Dwi Susanti ini distributor NASA yang sangat militan sekali. Coba teman-teman semua bayangkan jika teman-teman semua memiliki minimal jaringan 20 aktif seperti Mbak Dwi ini. Susanti. Wah, udah nggak cuma berjuta-juta Mas Monto. Mesin uang itu. Dia sudah seperti jet pump itu ya. Jepang itu gocok gitu Mas. Aliran uangnya itu. Wah. Kalau menghitung aja kalkulator kurang itu. Wah, kalkulator kalah. Sampai nggak ada nolnya. Nah, Mbak Dwi Susanti yang membuat jenengan kuat, tetap never give up, tetap fight di bisnis NASA, itu impian ke depan, impian yang menjadi penguat itu apa? Apa Mbak? Kok sampai militan itu loh? Banyak sekali. Sebenarnya impian saya sudah banyak sekali Pak terchecklist di bisnis NASA ini ya Pak. Wow. Cuma banyak juga yang belum terchecklist di bisnis NASA. Jadi saya masih punya impian mendapatkan orang tua sih, masih ada sedikit tanggungan yang harus saya selesaikan juga. Pokoknya banyak sekali saya ingin membahagiakan banyak orang, ingin banyak-banyak bermanfaat gitu Pak. Kalau sedekah itu nggak lihat-lihat itu Pak warna uangnya, pengennya itu langsung gitu Pak. Siap, Mbak Dwi Susanti, apa yang ingin jenengan sampaikan kepada semua teman-teman di kelas dan kepada kesan dan pesan kepada tim Dinet? Salam-salam juga boleh kok. Silakan Mbak. Iya, saya pesannya pada teman-teman itu kalau sudah menjalankan bisnis saya itu kalau bisa benar-benar fokus, komitmen dan real action. Jadi teman-teman sebagus apapun ilmu yang teman-teman dapat, kalau teman-teman tidak mempraktekkan ilmunya itu sama saja nol, kosong itu ya Pak ya, seperti itu. Di bisnis saya itu benar-benar bisnis yang layak diperjuangkan, jadi jangan sampai kita itu setengah-setengah saja mengerjakannya, harus totalitas seperti itu Pak. Wow, mulia sekali impiannya Mas Monto, kuat sekali ini. Kemudian dengan pesan dan kesan kepada tim Dinet ya. Salam-salam juga boleh. Silakan Mbak. Ya, saya sangat berterima kasih. Iya, saya sangat berterima kasih sama tim Dinet Pak. Ilmunya itu luar biasa sekali. Kalau
Saya nggak ada kok Pak, nggak ada internet tuh Pak, nggak tahu mungkin NASA saya tuh nggak tahu sampai sekarang itu masih masih seperti apa gitu ya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang berkat ilmu dari tim Dinet omset sudah semakin naik lagi Pak gitu. Alhamdulillah, Saya alhamdulillah. selalu Amin. pokoknya sukses buat seluruh tim Dinet. Amin, terima kasih, terima kasih. Mbak Dwi Susanti, terima kasih atas waktunya, Bincang-bincangnya. atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah Mbak Dwi Susanti sampaikan itu menjadi amal Mbak Dwi Susanti, Motivasi juga. menjadi motivasi juga untuk teman-teman. Di kelas. Di kelas. Wah. Nah, sekali lagi kita mengucapkan Banyak terima kasih kita atas tunggu, waktunya juga Mas Wanto. Iya, kita tunggu kedatangan Mbak Dwi Susanti di MSI yang kedua Kedua. di akhir bulan Yes. Februari, dan tunggu kedatangannya Mbak Dwi Susanti Di di kantor Dinet Dinet TV. TV. Wah. Oke, Mbak Dwi Susanti, Oke, terima kasih atas Assalamualaikum. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Wah, gimana teman-teman ya? Biasa, ini sore hari Ini mentes-mentes semua ya Mas Wanto. Ada Mbak Miftah dari Lombok, Dari Lombok. ya. Pedes itu. Pedes sekali tadi ilmunya. Dari mana lagi Mas Wanto Dari tadi? Kendal. Dari Kendal, Mbak Siti, apalagi. Terus kita never give up-nya jiwa geser. kita Barusan geser itu lagi ke Grobogan Mas Wanto. Biasanya dikit kok Biasanya Grobogan. dikit. Luar Ya kan Mbak Dwi Susanti ya. Mbak Dwi Susanti. Yang tadinya maaf tadi omsetnya di pandemi anjlok, sekarang udah wah kalkulator udah nggak cukup Mas Wanto. Naiknya ini Up-nya sangat cepat. luar Jadi biasa. jadi perlu digarisbawahi teman-teman, yang penting dipraktekkan itu Mas Wanto. Iya. Dari pesan dari beliau-beliau yang tadi, kunci utama sebagus Action, ya. betul sekali Mas Wanto. Sebagus apapun ilmunya, kalau nggak dipraktekkan jadinya nol, kata Mbak Dwi tadi kan gitu. Sama dengan ambiar. Ambiar. Waduh Mas Wanto, kita saking menariknya Mas Wanto, aku nggak lupa ya Pak. Kita mau mahariban Mas Wanto. Iya, Kita di studio kan gelap Mas Wanto, Iya, udah kelihatan ya. kita pesan dulu kepada teman-teman. Boleh, silakan, Mas Wanto. Ini kelas session sore hari ini sebentar lagi kita akhiri ya kan. Nanti kita ketemu lagi di jam 7:30. Setengah 8. Wah, ini materi penting. Jadi teman-teman Sangat penting sekali. siapkan ya. Nah, teman-teman harus menyiapkannya dari sekarang. Dari sekarang. Silakan mandi, yang mau mandi dulu, mau sholat dulu, habis itu Yes. mahariban. Ya. Nah, nanti segala sesuatu perlengkapan Betul sekali. untuk mengikuti kelas silakan disiapkan. Nah, mulai dari satu headset Mas Wanto. Tapi sebelum headset Apa dipastikan HP-nya dulu Mas. Oh iya, batunya terisi Mas Wanto. terisi Wah, dulu. betul sekali. Paketannya dicek lagi. Paketannya. Ini menipis atau entek. Ah. Oh, ya kan? Nah, kalau paketan belum dicek, Wah, sama aja nanti. Sama aja. Jadi teman-teman nggak usah mikir paketannya habis, ilmu tuh mahal Mas Wanto. itu Ya enggak? harus diprioritaskan. Diprioritaskan. Oke, teman-teman semua, Oke. nanti sampai jumpa di 7:30 nanti. 7:30 Wah. 8 nanti. Saya Wanto Superjon Saya Joko undur Nurcahyo. diri. Sampai jumpa di jam 7:30. Salam yes, wow, semangat pagi. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa yang pilih Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Itulah diri Anda Bapak Ibu. Semoga Anda semuanya. Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.
panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa yang pilih Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Itulah diri Anda Bapak Ibu. Semoga ya Anda semuanya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku